Bawaslu. Dan inilah Indonesia Siang selengkapnya. Terdakwa Anas Urbaningrum membantah tuduhan terkait penerimaan gratifikasi PT Adikarya berupa uang 2 miliar rupiah dan sebuah mobil Toyota Harrier terkait proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional Hambalang. Ya, berikut informasinya. Dalam eksepsi atau nota keberatan yang ditulis tangan dan dibacakan oleh Anas Urbaningrum dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Anas kembali membantah menerima 1 unit mobil Toyota Harrier terkait proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional Hambalang. Anas menyatakan uang yang disebut jaksa penuntut umum diterimanya pada 2010 lalu tidak pernah ada dan tidak menerima mobil Harrier yang diberikan PT Adikarya sebagai tanda jadi untuk mendapatkan proyek Hambalang. Dalam eksepsi yang dibacakan, Anas tidak menjelaskan dari mana asal dana pembelian mobil Harrier. Anas menekankan mobil Harrier dibeli sebelum menjadi anggota DPR sehingga menjadi aneh bila dikaitkan dengan perkaranya. Sebelumnya Anas didakwa JPU menerima sejumlah gratifikasi dari PT Adikarya selaku pemenang tender proyek pembangunan Hambalang. Anas disebut JPU menerima pemberian sebesar 2,1 miliar rupiah untuk membantu pencalonannya sebagai Ketua Umum di Kongres Partai Demokrat 2010 yang diadakan di Bandung. Lalu dari bos PT Adikarya, Tuku Bagus M. Nur, Anas disebut menerima sebuah mobil Toyota Harrier senilai 670 juta rupiah. Saudara, sementara itu dalam nota eksepsi atau nota keberatan setebal 30 halaman yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta, terdakwa perkara dugaan korupsi dan pencucian uang Anas Urbaningrum sempat mempertanyakan mengapa bukan bekas rekannya di Partai Demokrat Muhammad Nazarudin yang dijerat dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Menurut Anas, jelas dalam dakwaan ketiga dikatakan bahwa Nazarudin yang memerintahkan Yulianis, Wakil Direktur Keuangan Permai Group, mengeluarkan uang sampai 3 miliar rupiah terkait pengurusan izin usaha pertambangan IUP atas nama PT Arina Kota Jaya seluas 5.000 hektar hingga 10.000 hektar. Sedangkan Anas mengaku tidak pernah mengurus atau memerintahkan orang untuk mengurus izin tersebut. Anas mempertanyakan mengapa ada dakwaan TPPU kepada dirinya. Mengapa bukan kepada M. Nazarudin yang disebut memerintahkan Yulianis untuk mengeluarkan dana? Anas menegaskan bahwa yang layak didakwa TPPU terkait pengurusan izin tersebut adalah Nazarudin yang secara gamblang disebut perannya dalam surat dakwaan. Menurut Anas, yang layak disita adalah aset milik Permai Group sebagai perusahaan yang dikatakan mengeluarkan dana untuk mengurus izin itu. Anas menegaskan jika hal tersebut dipaksakan dikaitkan dengan dirinya dan dirinya dikaitkan dengan Permai Group, akan menjadi adil dan benar jika seluruh aset Permai Group disita dan didakwakan sebagai TPPU kepada M. Nazarudin dan siapa-siapa yang bertanggung jawab terhadap aset-asetnya. Seperti diketahui, Anas didakwa membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diduga dari hasil tipikor, yaitu membayarkan uang sejumlah 3 miliar rupiah untuk pengurusan IUP atas nama PT Arina Kota Jaya. Bahwa uang 3 miliar rupiah tersebut diberikan kepada Halilur R. Abdullah Sahlawi alias Lilur, serta ada juga 500 juta rupiah yang diberikan Kepala Dinas Pertambangan Wijaya Rahman. Terkait pengurusan IUP tersebut, nama Bupati Kutai Timur Ihsan Nur turut disebut sebab ia turut serta dalam pertemuan yang diadakan di Hotel Sultan pada awal tahun 2010. Atas perbuatan tersebut terhadap Anas dijerat dengan pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 25 2003 tentang tindak pidana pencucian uang TPPU.